Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Tri Wijayani dengan NIM 50132234 akan mempresentasikan diskusi sesi 8 dengan mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Itu pertanyaan poin 1. Persamaan sistem, jenjang, struktur persekolahan, dan kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Berdasarkan hasil pembelajaran dan pengalaman saya di SDN Negeri 13 Surabaya, saya melihat bahwa sistem pendidikan di Indonesia memiliki banyak persamaan dengan negara-negara di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik, baik dalam hal struktur, tujuan, maupun kebijakan pengelolaan pendidikan dasar. A. Sistem dan jenjang pendidikan. Negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand menerapkan pendidikan dasar selama 6 tahun, diikuti dengan pendidikan menengah selama 3 tahun. Struktur ini sama dengan sistem di Indonesia. Fokus utama di tahap pendidikan dasar adalah membentuk karakter, kemampuan literasi, numerasi, dan keterampilan abad 21, critical thinking, kreativitas, communication, dan kolaborasi. Hal ini juga sejalan dengan kurikulum merdeka yang diharapkan di sekolah kami. Negara-negara di Asia Pasifik seperti Jepang dan Korea Selatan juga menekankan disiplin ketika belajar dan nilai-nilai budaya lokal yang mulai diterapkan melalui profil pelajar Pancasila di Indonesia. B. Struktur persekolahan. Struktur persekolahan di kawasan Asia Pasifik umumnya terdiri dari pendidikan dasar 6 tahun, menengah pertama 3 tahun, dan menengah atas 3 tahun. Di sekolah saya, struktur tersebut terimplementasi dalam pembagian kelas 1-6 dengan sistem kenaikan kelas tahunan berbasis kompetensi hasil belajar siswa. Setiap jenjang memiliki target capaian yang menekankan penguasaan konsep dasar, pembentukan karakter, dan penanaman nilai moral sama seperti di negara-negara maju di kawasan ini. C. Kebijakan pengelolaan pendidikan. Di Indonesia, melalui manajemen berbasis sekolah MPS, sekolah diberi keleluasan untuk merancang program sesuai kebutuhan siswa dan potensi lingkungan. Negara-negara seperti Australia dan Filipina juga menerapkan pendekatan serupa dengan pemberian otonomi kepada sekolah untuk menentukan strategi pembelajaran yang relevan. Sekolah saya misalnya tampak dari pelibatan guru, orang tua, dan komite sekolah dalam pengambilan keputusan seperti penyusunan rencana kerja sekolah, UKS, dan pengelolaan BOS. D. Persamaan nilai dan tujuan. Secara umum, pendidikan dasar di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik memiliki tujuan yang sama, yaitu mencetak generasi muda yang berkarakter dan berakhlak, cerdas secara akademik dan sosial, siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Hal ini juga menjadi semangat utama pembelajaran di sekolah saya, di mana pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa yang berdisiplin, tangguh, dan peduli terhadap lingkungan. Pertanyaan poin 2. Analisis artikel pengayaan sesi 8. Setelah membaca artikel pengayaan sesi 8, terdapat beberapa hal penting yang dapat saya simpulkan. A. Pendidikan dasar sebagai fondasi kemajuan bangsa. Artikel tersebut menegaskan bahwa kualitas pendidikan dasar menentukan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Negara-negara maju menempatkan pendidikan dasar sebagai titik awal pembangunan karakter dan kecakapan hidup. Studi komparatif sebagai sarana evaluasi diri. Dengan mempelajari sistem pendidikan negara lain, Indonesia dapat melakukan refleksi dan perbaikan terhadap sistemnya sendiri. Misalnya, Singapura unggul dalam kedisiplinan dan efisiensi pembelajaran, sedangkan Jepang menonjol dalam budaya gotong royong di sekolah. C. Peran guru sebagai agen inovasi. Artikel tersebut menekankan bahwa guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga penentu arah perubahan pendidikan. Guru perlu menguasai strategi pembelajaran inovatif, menyesuaikan teknologi, serta menciptakan suasana kelas yang interaktif dan konseptual. Hal ini sejalan dengan semangat guru di sekolah yang terus mengikuti pelatihan daring dan workshop kurikulum merdeka untuk meningkatkan kompetensi. D. Pemerataan dan inklusivitas.
Negara-negara maju menekankan prinsip keadilan pendidikan. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi. Artikel ini menjadi pengingat penting agar sekolah di Indonesia terus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua siswa. Untuk pertanyaan poin 3, kaitan tayangan YouTube dengan materi modul 6 BMP. Menampilkan contoh praktek pendidikan di beberapa negara Asia Pasifik seperti Jepang, Australia, dan Singapura. Isi video tersebut sangat relevan dengan materi modul 6 BMP yang membahas studi komparatif sistem pendidikan dasar di berbagai negara dengan fokus pada inovasi pembelajaran. Jepang menerapkan lesson study, yaitu kolaborasi guru dalam merencanakan, melakukan, dan merefleksikan pembelajaran bersama. Di sekolah saya, pendekatan serupa mulai diadaptasi melalui kegiatan kelas model dan kegiatan belajar kelompok guru atau KKG. Manajemen sekolah dan peran kepala sekolah. Seperti di Australia, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin pembelajaran, bukan hanya administrator. Hal ini sejalan dengan kebijakan Indonesia yang menekankan kepemimpinan transformasional di sekolah. C. Kurikulum yang adaptif dan relevan. Singapura menyesuaikan kurikulumnya dan kebutuhan global dan perkembangan teknologi. Indonesia pun melalui kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan lokal dan karakter siswa. Dengan demikian, baik tayangan video maupun materi modul 6 menegaskan pentingnya pembelajaran komparatif untuk menginspirasi inovasi dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Untuk kesimpulan, satu sistem pendidikan di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia, terutama dalam struktur pendidikan, manajemen sekolah, dan fokus pada pendidikan karakter. Dua, artikel pengayaan sesi 8 menyoroti pentingnya pendidikan dasar sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, serta menekankan peran guru sebagai agen perubahan dalam pembaruan sistem pendidikan. Tiga, tayangan video pengayaan memperkuat isi modul 6 BMP dengan menampilkan praktek nyata pendidikan dasar di negara lain yang bisa dijadikan inspirasi bagi guru di Indonesia untuk terus berinovasi. Empat, sebagai guru, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mempraktekkan hasil pembelajaran ini melalui pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berkarakter demi mewujudkan generasi Indonesia yang unggul dan berdaya saing global. Terima kasih. Demikian presentasi diskusi sesi 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.